Kelompok kami akan membahas tentang tantangan dan strategi perusahaan Nestle dalam memasuki pasar China. The history of Nestle. Condensed version. Our story begins in Switzerland, where a man named Henri Nestle saves his neighbor's baby by mixing together milk, wheat flour, and sugar. He imports his new infant formula to the UK and sets up shop in London. In 1901, Nestle opens its first UK factory and merges with the Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Nestle quickly becomes a household name up and down the country. In 1939, Nescafe pours into the UK. It's an instant hit. Big European brands start to join Nestle, and exciting new products are invented. British confectioners Rowntree's joins the family, bringing in famous brands like Kit Kat, Aero, Smarties, Polo, Black Magic, Dairy Box, Fruit Pastels, and Fruit Gums. And Nestle continues to expand. Nestle invests £224 million into UK sites, employing 6,500 people. And over the next 3 years, we'll be offering 1,800 employment opportunities to young people through our Nestle Youth Employment Initiative. Which is why today we're one of the biggest food industry names in the UK and the world. Tantangan yang dihadapi oleh Nestle dalam memasuki pasar Cina adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan kompleksitas yang unik. Sebagai salah satu pasar terbesar di dunia dengan regulasi yang ketat dan persaingan yang sengit, Cina menuntut strategi yang cermat dan adaptasi yang kuat dari perusahaan global seperti Nestle. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai hambatan politik, hukum, dan budaya yang dihadapi oleh Nestle saat mereka berusaha memperluas jejaknya di pasar yang menjanjikan ini. Dari kepatuhan regulasi hingga negosiasi lintas budaya, kita akan melihat bagaimana Nestle menghadapi tantangan ini dengan inovasi dan ketangguhan untuk meraih kesuksesan di pasar Cina yang dinamis. Lalu bagaimana tantangan politik, hukum, dan teknologi Nestle saat memasuki pasar Cina? Dalam konteks politik, Cina menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan impor, investasi asing, dan perlindungan kekayaan intelektual. Nestle harus memperhatikan dan mematuhi regulasi ini dengan cermat untuk memastikan keberhasilan operasinya di Cina. Hal ini dapat mencakup pembatasan impor tertentu, pembatasan kepemilikan saham oleh perusahaan asing, serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Selain itu, persaingan dengan merek lokal juga merupakan tantangan karena perusahaan asing seringkali harus bersaing dengan merek lokal yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan kebiasaan konsumen lokal. Penetrasi pasar yang efektif juga menjadi fokus utama karena Nestle harus mengembangkan strategi pemasaran dan distribusi yang efektif untuk mencapai target pasar di tengah persaingan yang ketat. Dari segi hukum, tantangan hukum di Cina meliputi peraturan yang kompleks terkait dengan kekayaan intelektual, kontrak, dan pajak. Nestle harus memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan ini untuk menghindari masalah hukum yang dapat mengganggu operasinya. Misalnya, perusahaan harus memastikan bahwa semua paten dan merek dagang mereka terdaftar dan dilindungi dengan baik di Cina. Selain itu, ketika melakukan kontrak dengan pemasok atau mitra bisnis, Nestle harus memahami dengan cermat semua ketentuan kontrak dan memastikan kepatuhan penuh untuk menghindari sengketa hukum. Pajak juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan karena regulasi pajak di Cina bisa sangat rumit dan berubah-ubah. Meskipun Cina telah maju dalam teknologi, tantangan masih ada dalam mengikuti perkembangan teknologi baru yang terus berubah. Nestle harus memastikan bahwa sistem teknologi informasi dan proses produksi mereka sesuai dengan standar terbaru untuk mempertahankan daya saing di pasar yang dinamis ini. Ini mungkin melibatkan investasi dalam sistem otomatisasi dan digitalisasi proses produksi, serta pengembangan solusi teknologi
informasi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, Nestle juga harus memperhatikan tren teknologi konsumen yang berkembang di Cina, seperti pembelian online dan aplikasi seluler, dan mengintegrasikan strategi pemasaran dan distribusi mereka dengan cara yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Tantangan budaya di pasar Cina. Beberapa produk Nestle yang hanya ada di negara China. Snack bar, Nescafe, rasa buah, susu yang diformula sesuai dengan anak-anak kecil di China, susu kemasan. Ragam organisasi. Cina memiliki beragam jenis organisasi bisnis. Nestle harus memahami dinamika dan struktur organisasi yang berbeda ini untuk beroperasi dengan efisien di pasar Cina. Komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Perbedaan bahasa menjadi tantangan dalam negosiasi dengan mitra bisnis. Maka dari itu, Nestle perlu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Strategi yang dilakukan perusahaan Nestle dalam memasuki pasar Cina. Dari sisi marketing, strategi pemasaran Nestle di Cina memperhitungkan preferensi konsumen lokal dan persaingan dengan merek lokal. Ini termasuk penyesuaian branding, promosi, dan distribusi produk. Dari sisi sumber daya manusia, Nestle memiliki strategi sumber daya manusia yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan karyawan di Cina. Ini mencakup investasi dalam pelatihan lintas budaya dan memperhatikan kebutuhan dan preferensi karyawan lokal. Dari sisi keuangan, Nestle memperhitungkan fluktuasi mata uang dan regulasi keuangan lokal dalam manajemen keuangan mereka di Cina. Ini melibatkan pengelolaan risiko mata uang dan investasi yang cermat. Dari sisi manajemen operasional, Nestle memiliki strategi operasional yang adaptif untuk mengatasi tantangan logistik dan distribusi di Cina. Kesimpulannya adalah, Nestle, sebagai perusahaan multinasional yang ingin memasuki pasar Cina, dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk politik, hukum, teknologi, dan budaya. Secara politik, Nestle harus mematuhi regulasi yang ketat terkait impor, investasi asing, dan kekayaan intelektual, serta bersaing dengan merek lokal. Dari segi hukum, Nestle harus memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan terkait kontrak, pajak, dan perlindungan kekayaan intelektual. Tantangan teknologi melibatkan pembaruan konstan dalam sistem informasi dan produksi agar tetap bersaing di pasar yang dinamis. Sedangkan tantangan budaya mencakup adaptasi produk, pemasaran, dan strategi bisnis dengan preferensi lokal serta penyesuaian dalam komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, Nestle menerapkan berbagai strategi. Dalam pemasaran, mereka menyesuaikan produk dan promosi dengan preferensi konsumen lokal, serta memperhitungkan persaingan dengan merek lokal. Strategi sumber daya manusia Nestle berfokus pada pengembangan karyawan lokal dan investasi dalam pelatihan lintas budaya. Dari segi keuangan, mereka memperhitungkan fluktuasi mata uang dan regulasi keuangan lokal, sementara dalam manajemen operasional, mereka memiliki strategi adaptif untuk mengatasi tantangan logistik dan distribusi. Dengan demikian, Nestle menghadapi tantangan pasar Cina dengan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan strategi politik, hukum, teknologi, dan budaya untuk mencapai keberhasilan dalam memasuki dan beroperasi di pasar yang kompleks ini. Terima kasih telah menonton video ini.